Setiap gertakan Iran seolah membuat Amerika Serikat tegang dan was-was. Ancaman rudal, latihan militer, sampai program nuklir Teheran selalu dibalas Washington dengan menambah kekuatan militernya di Timur Tengah. Kapal induk USS Gerald R. Ford sudah bergerak ke Laut Mediterania, jet-jet F-22 mendarat di Israel, sementara F-16 ditempatkan di Diego Garcia untuk berjaga-jaga. Meski negosiasi di Jenewa berjalan, setiap gerakan Iran memaksa AS bersiaga. Simak perkembangan terbaru konflik AS versus Iran dalam video berikut. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Minggu 22 Februari 2026 menegaskan Iran memiliki hak penuh untuk mengembangkan program nuklir damai termasuk pengayaan uranium. Pernyataan ini disampaikan menanggapi tekanan dari AS agar Iran mencapai kesepakatan mengenai program nuklirnya. Ia menyatakan solusi damai masih memungkinkan dan peningkatan kekuatan militer tidak akan memaksa Iran mengubah posisinya. Saat ditanya apakah mempertahankan hak pengayaan sepadan dengan risiko meningkatnya tekanan militer AS, Araghchi menjawab, Iran sebagai negara berdaulat berhak membuat keputusan sendiri. Ia menjelaskan, teknologi nuklir dikembangkan oleh ilmuwan Iran dan menjadi simbol kebanggaan serta harga diri bangsa. Menurutnya, selama digunakan untuk tujuan damai serta diawasi badan internasional, tidak ada alasan hukum bagi Iran untuk melepaskannya. Araghchi menambahkan jika AS melakukan serangan, Iran berhak membela diri. Ia menegaskan, rudal Iran memang tidak dapat menjangkau wilayah AS sehingga target Iran akan fokus pada pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah. Pernyataan Araghchi langsung memicu respons AS. Melansir The New York Times, pada Selasa 24 Februari 2026, AS meningkatkan sistem pertahanan udara termasuk rudal Patriot dan THAAD. Peningkatan sistem itu berguna untuk melindungi pasukan dari serangan balasan rudal jarak pendek dan menengah Iran. Saat ini, sekitar 30.000 hingga 40.000 tentara AS ditempatkan di Timur Tengah. Beberapa pangkalan militer jangka panjang AS juga beroperasi di dekat Iran, termasuk pangkalan udara Al-Udeid di Qatar yang tetap menampung pesawat tempur besar. Pesawat-pesawat ini kemungkinan akan dipindahkan sebelum operasi militer dilakukan. Gertakan lain juga dilontarkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Dalam laporan Times of Israel, Khamenei disebut memperingatkan setiap serangan AS akan dibalas secara langsung, termasuk dengan menyerang Israel bahkan di jantung Tel Aviv. Peringatan keras itu disampaikan melalui Ali Shamkhani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, melalui unggahan di media sosial X. Menurutnya, setiap bentuk aksi militer AS, sekecil apapun akan dianggap sebagai awal perang. Respons Iran, katanya, akan segera menyeluruh dan tak terduga, ditujukan kepada agresor di Tel Aviv, serta kepada semua pihak yang mendukung agresi tersebut. Ancaman bahwa Iran mungkin akan menyerang Israel membuat AS mengirim armada perangnya di dekat wilayah sekutunya itu. Dalam laporan media Anadolu Agency, sebanyak 12 jet tempur siluman F-22 AS dilaporkan mendarat di sebuah pangkalan angkatan udara Israel di wilayah selatan. Media Israel kan juga melaporkan 12 jet F-22 tiba pada Selasa 24 Februari 2026 sore waktu setempat. F-22 dikenal sebagai salah satu jet tempur paling canggih di dunia dan hanya dimiliki oleh AS. Pesawat ini dirancang untuk menjalankan berbagai misi, termasuk menembus wilayah pertahanan musuh, melumpuhkan sistem pertahanan udara, serta menghancurkan instalasi radar. Tak hanya F-22, beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada 23 Februari 2026, laporan terpisah menyebutkan kapal induk terbesar di dunia, USS Gerald R. Ford, diperkirakan akan tiba di lepas pantai Israel dan berlabuh di Haifa. Kapal induk tersebut merupakan bagian dari Carrier Strike Group 12, kelompok serang kapal induk yang telah memasuki Laut Mediterania setelah melewati Selat Gibraltar. Meskipun Angkatan Laut AS belum secara resmi mengonfirmasi waktu pasti sandarnya kapal di Haifa, sejumlah media yang memantau pergerakan kapal perang AS melaporkan kedatangannya sudah semakin dekat. Haifa sendiri memiliki nilai strategis yang sangat penting. Kota ini merupakan markas Angkatan Laut Israel dan lokasi kilang minyak terbesar di negara tersebut.
Karena memiliki pelabuhan besar dan infrastruktur energi vital, Haifa kerap disebut sebagai target strategis dan sebelumnya pernah diancam akan diserang Iran. Ancaman Iran tak berhenti di situ. Menurut laporan media Inggris The Telegraph, seorang pejabat militer senior Iran menyatakan jika Iran diserang dari pangkalan manapun di kawasan yang berada dalam jangkauan rudalnya, maka Iran tidak akan membedakan antara pasukan AS maupun Inggris. Pejabat tersebut mengatakan, ketika waktunya tiba, siapapun yang pangkalannya digunakan untuk menyerang Iran akan dianggap sebagai target. Ancaman tersebut tampaknya ditujukan ke pangkalan gabungan AS Inggris yang berada di Samudra Hindia, Diego Garcia, di mana pangkalan tersebut sering digunakan AS untuk operasi militer jarak jauh ke Timur Tengah dan Asia. Namun secara geografis, terdapat fakta penting yang perlu dicatat. Diego Garcia diketahui berjarak sekitar 3.800 km dari wilayah Iran. Sementara itu, rudal balistik Iran diketahui memiliki jangkauan maksimum sekitar 2.000 km. Artinya, secara teknis jarak tersebut berada di luar jangkauan rudal balistik standar Iran. Meski begitu, The War Zone melaporkan, Angkatan Udara AS tetap mengerahkan jet tempur F-16 ke Diego Garcia pada Rabu 25 Februari 2026. F-16 yang dikirim merupakan varian F-16CM dari 35 Fighter Wings yang berbasis di Misawa Air Base, Jepang. Berdasarkan citra satelit terbaru, jet-jet ini terlihat sudah berada di Diego Garcia bersama berbagai aset udara lain seperti pesawat pengisian bahan bakar dan pesawat angkut militer. Itulah perkembangan terbaru konflik AS-Iran yang terus memanas meski negosiasi terus berjalan. Jika sudah melibatkan banyak kekuatan militer, apakah tensi di antara keduanya mungkin bisa mereda? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Pantau terus informasi terkini seputar konflik Timur Tengah hanya di YouTube Kompas.com.